Halo, kembali lagi di Taupong Semarang di Krayon Kreatif Media. Kebetulan kali ini kita diberikan waktu yang sangat baik dari Bapak Yosa Parera. Beliau adalah, kalau yang kemarin melihat video-video tentang PPKM khususnya waktu Pak Satpol PP, Bapak bersuara sangat lantang ya Pak ya akan hal itu ya Pak ya. Wajib lah. Wajib ya Pak ya. Kenapa? Pertimbangannya kenapa Pak? Karena kan menurut kita kadang, saya juga ada dari mungkin kenalan yang memang waktu itu mengalami hal seperti itu Pak. Nah, yang saya mau tanyain di sini itu apakah harus dari mungkin kayak Rumah Pancasila yang memang sudah siap maju dulu untuk mengajukan gugatan atau segala macam, baru itu bisa kerealisasi, supaya mungkin kita mungkin bapak-bapak yang eksekutor ini biar tahu Pak, kalau mungkin selama ini yang dilakuin mungkin cukup terlalu keras ya. Ya, yang pertama kebetulan karena saya seorang pengacara, maka tugas utama melakukan pembelaan hak-hak asasi manusia. Betul. Hak asasi manusia yang wajib dibela, yang pertama hak untuk hidup, kemudian yang kedua hak untuk bebas, yang ketiga hak atas milik, jadi milik warung, milik kursi, milik makanan dan lain sebagainya. PPKM itu memberikan sanksi. Kalau kafe besar, kalau warung makan besar, itu sanksinya hanya sanksi teguran lisan, teguran tertulis, atau penutupan sementara. Penutupan pun hanya sementara ya Pak? Sementara. Tapi kalau orang kecil yang jualan, jadi kayak warung di pinggir jalan, warung kecil-kecil itu ya, betul Pak, kayak disemprot itu, maka sanksinya adalah sanksi kerja sosial, sanksi penghancuran bangunan, sanksinya ditambah lagi satu, yaitu apa? Penyitaan terhadap harta bendanya. Iya Pak. Jadi gerobaknya boleh disita, kan kasihan. Padahal undang-undang kekarantinaan di pasal 7 kalau saya tidak salah itu menyatakan setiap orang harus diperlakukan sama ketika dilakukan karantina wilayah. Nah, PPKM darurat itu sama dengan karantina wilayah. Secara hukum itu sama ya Pak? Secara hukum sama. Karena itu ketika Satpol PP melakukan penyitaan barang, pengerusakan bangunan, saya tidak terima. Saya harus membela, karena masyarakat kecil melawan negara yang besar dia tidak mampu. Nah, makanya kita turun dan lumayan 3 hari ini Satpol PP turun ke lapangan, yang pedagang-pedagang kecil makanannya dibelanjain. Nah, dibeli. Ya gara-gara hari Sabtu kan saya bilang, kenapa Satpol PP tidak turun lapangan? Betul. Sambil edukasi dan kemudian membagi bantuan kepada rakyat, kan rakyat lebih senang. Jauh merasa lebih dihargain juga ya Pak ya. Dan sekarang sudah dilakukan. Sudah 2 hari ini Satpol PP turun di seluruh wilayah Semarang, modelnya dengan makanan-makanannya pedagang kecil dibelanjain. Mungkin itu salah satu cara perubahan untuk pendekatannya ya Pak ya, lebih ke arah seperti itu ya, untuk edukasinya. Edukasinya seperti itu. Bagi saya dan Rumah Pancasila didirikan untuk memberikan edukasi dan mendampingi rakyat. Rakyat ini kan kalau lawan negara kan dia tidak mampu nih. Timpang banget gitu loh. Negara dengan senjatanya, dengan kekuatannya, polisi, tentara, Satpol PP. Betul Pak. Rakyat punya apa? Betul. Nah, oleh karena itu pendampingnya adalah organisasi masyarakat, pengacara dan lain sebagainya. Nah, saya menerjunkan diri bukan hanya untuk mendampingi masyarakat, tapi memberi contoh kepada orang lain yang mampu untuk ikut membantu masyarakat ketika diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah. Sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah. Langkah yang harus Anda lakukan ini. Makanya Sabtu kemarin di live saya ngomong sama pemerintah kota. Saya juga lihat juga Pak. Tolong Satpol PP-nya turun dengan cara memberikan bantuan yang dikasih sama wali kota. Kan rakyat senang pasti. Dan itu dilakukan dan ternyata berhasil. Jadi
kami bukan hanya mengkritik tetapi memberikan solusi. Ya. Intinya seperti itu. Jadi meskipun sudah memberitahukan ini fakta di lapangan yang mungkin salah kejadiannya seperti apa, lebih baiknya seharusnya mungkin seperti ini gitu ya Pak ya. Betul. Karena kadang stigma di masyarakat yang setahu saya dan yang saya dengar sendiri ya Pak dari beberapa mungkin circle terdekat saya, ya kita mau gimana mau ngelawan pemerintah. Jadi seolah-olah kita diperlakukan semena-mena pun ya udah kita terima mau gimana lagi. Kita hanya bisa komplain itu hanya di sosial media dan hanya sosial media. Selalu kan seperti itu Pak. Tapi ya saya cukup appreciate banget Pak. Terima kasih sebelumnya karena juga banyak dari teman-teman juga yang appreciate pada apa yang Bapak lakuin. Kemarin juga banyak yang ngobrol. Ya memang yang harus dibutuhkan itu memang mungkin sesekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu seenggak-enggaknya ada yang memberikan somasi. Nah kebetulan dan saya yang ngelihat pertama dan track record selama ini dari Rumah Pancasila kan, oh ternyata memang Bapak Yosep vokal nih dalam hal seperti ini. Kalau kita ngomong dengan kesibukan waktu Bapak yang pasti juga luar biasa juga toh Pak. Seberapa penting Pak? Bapak masih seberapa penting dan mungkin seberapa banyak Bapak masih bisa memikirkan untuk hal yang lain karena banyak juga toh sekarang mohon maaf ya Pak mungkin orang-orang yang tidak begitu sibuk kayak Bapak aja pun tutup mata gitu loh Pak. Begini, saya itu selalu ketika malam mau tidur itu kan merenung satu hari apa yang sudah saya lakukan dan untuk apa saya hidup. Saya menyadari bahwa hidup itu kan hanya butuh makan satu kali pagi, siang, malam. Lainnya saya tidak butuh. Rumah juga hanya butuh satu tempat tidur buat saya tidur. Saya tidak butuh ruangan yang besar. Betul. Kemudian saya menikmati semua kenikmatan bumi itu. Saya mikir yang ngasih negara atau Tuhan itu. Oh yang ngasih Tuhan. Maka waktu terbesar saya adalah pelayanan terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Nah pelayanan yang saya lakukan adalah dengan mendirikan LPPH, lembaga penyuluhan dan pembelaan hukum. Saya dirikan, kemudian Rumah Pancasila. Semua karyawan saya itu di zaman seperti ini saja masih kerja. Pak. Masih sidang, masih jalan turun ke lapangan. Orang-orang yang tidak mampu kita berikan bantuan di jalan-jalan. Tapi kita tidak buatkan videonya. Kenapa demikian? Karena kita ingin hadir, bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih hidup. Dan bersyukurnya lagi tim saya selama 2 tahun ini tidak ada yang kena COVID. Semuanya aman. Karena kita berbagi, berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau ditanya, apakah waktu saya sibuk? Orang yang bekerja pada Tuhan, waktunya tidak pernah sibuk. Apa saja dilakukan. Saya kadang 2 jam keluar muter jalan gitu. Lihat orang susah, saya duduk ngobrol sama mereka, tanya keinginannya apa. Kemudian memberikan sesuatu kepada mereka yang bukan makanan. Karena kalau makanan nanti basi, mereka kadang masih kenyang, tidak suka makanannya numpuk basi. Jadi dikasih itu kalau nanti ada teman-teman ya dari tahu pong ya kalau saya tidak salah. Tahu pong ya betul Pak. Teman-teman sahabat tahu pong ya kalau ketemu orang di jalan, Anda punya 1.000 perak itu saja manfaat loh buat mereka 2.000, 5.000 daripada kasih makanan. Kalau makanan kan saya mikirnya wah dikasih mie enak ini. Nah, mereka belum tentu bisa makan mie. Tapi ya kebanyakan orang banyak mikirnya gitu Pak, malah daripada saya ngasih duit mending saya kasih makan kan banyak juga tuh Pak yang kayak gitu tuh. Hanya makan itu mereka cerita, yang ngasih makan banyak. Kasihan. Mereka bilang saya masih kenyang Pak, sudah dikasih, tak simpan buat besok ngasih. Itu kayak biasanya kejadian juga kan kalau pas mungkin kayak puasa ya Pak ya, itu kan banyak banget tuh yang bukber yang berbagi juga tuh. Nah itu cuman kan ya kadang kapasitas satu orang bawa makanan itu kan bisa beberapa juga dikasih juga kan. Tapi untuk melanjutkan yang sudah Bapak lakuin selama ini khususnya semenjak yang mulai hari Sabtu kemarin itu tuh Pak, itu kan Bapak sempat menanyakan somasi atau segala macam tuh Pak? Sudah ya. Kemudian sebenarnya tadi Pak Satpol PP minta saya untuk hadir ke kantornya. Tapi saya menolak ini karena COVID, terus saya bilang kalau staf saya aja gimana gitu. Nah, mereka belum memberikan kabar lagi ya saya enggak. Sudah diundang. Kemarin ada utusannya yang datang ke sini, Pak Satpol PP minta untuk dilakukan pertemuan. Saya minta pertemuannya di sini kalau mau. Satpolnya minta pertemuannya di sana. Saya sendiri
ini COVID, saya nggak mau gitu loh. Bukan tidak mau karena sombong, bukan. Tapi karena kan kondisinya memang baru kayak gini, Pak. Saya nggak tahu. Iya. Ruangannya kepala Satpol PP itu bersih atau enggak. Bukan menyepelekan juga ya. Betul, Pak. Tapi saya lebih memilih aman buat saya. Iya, betul. Kalau ruangan saya di Rumah Pancasila, makanya Tahu Pong ini juga saya undang untuk di sini. Iya, Pak. Karena di sini setiap pagi disterilkan dulu, kemudian nanti malam disterilkan lagi. Oh, sehari 2 kali, Pak? Begitu. Untuk menjaga. Makanya kami semua masih aman sampai saat ini. Itu puji Tuhan lah, Pak. Gitu. Terus setelah melihat kemarin mungkin ada kegaduhan PPKM kayak gitu segala macam, for the next-nya kira-kira Bapak ada rencana apa nih buat? Gitu. Sudah selesai, Satpol PP-nya sudah berubah 2 hari ini. Sudah. Jelas edukasinya masuk. Betul. Solusinya jalan. Iya. Nah, besok hari Sabtu kita ada live Zoom juga. Iya. Yang buat Rumah Pancasila dari studio. Nah, kita akan mengajak Pak Wali Kota, kemudian advokat Jateng Bersatu, AJB, kemudian nanti bersama para pengusaha untuk memberikan sumbangan uang. Oh. Ada yang kita buka kas, ini kan gotong royong itu kan Pancasila, perintahnya Teras Pancasila. Nah, uang itu nanti kita akan bagi sesuai dengan masukan dari lurah dan RT/RW. Daerah mana yang warganya masih kekurangan belum dapat bantuan, kayak BLT, bahan baku dan lain sebagainya, yang kena masalah kami akan turun untuk dananya itu diberikan. Mungkin masing-masing orang 100.000 atau 50.000, tergantung dana yang terkumpul. Berapapun nominalnya, tapi kayaknya kalau zaman sekarang itu sangat berarti sih, Pak. Sangat berarti, Pak, kalau zaman sekarang. Mungkin ini saya di video kemarin ada sedikit bilang sih, Pak. Mungkin saya yang salah. Kalau pedagang itu mungkin mendapatkan gaji yang sama dan tidak dipotong seperti eksekutor, dia tidak akan ada masalah kok, Pak. Tapi permasalahannya kan mereka harus bekerja untuk hari ini dan hidup untuk besok. Nah, itu mungkin yang menjadikan mereka mau nggak mau COVID pun kadang mungkin masih ada yang terpaksa ke TNI atau segala macam. Hal itu kan ya akan jadi dilematis juga sih, Pak, sebenarnya. Karena pemerintah lepas tangan. Perintah undang-undang karantina itu, kalau Anda diperintahkan di rumah, maka makanan, minuman, pakaian, obat-obatan harus disiapkan oleh negara. Setahu saya begitu, Pak. Termasuk untuk hewan ternaknya. Oh, termasuk hewan ternaknya harus diberi makan oleh negara. Nah, orang yang paling susah itu kan kayak tukang bakso. Iya, betul. Tukang soto. Betul. Warung-warung kecil, kafe, rumah makan. Betul, Pak. Nah, pemerintah pintar. Kalau saya tutup mereka, larang mereka berjualan, saya harus bayar. Oh, makanya masih di take away. Nah, sekarang begini, kalau umpamanya Gojek saya larang bekerja juga, saya harus bayar. Oke. Saya perintahkan orang untuk bekerja dari rumah. Iya. Jadi bukan disuruh Anda di rumah, saya suruh bekerja dari rumah. Alasan pemerintah kan begitu. Iya. Kerjalah dari rumah. Betul, jadi Pak. saya tidak suruh kamu karantina. Iya. Nah, ini masalah. Jadi ada permainan di sini supaya negara tidak bertanggung jawab. Kamu di rumah, warung-warung buka, tapi tidak boleh makan di tempat. Satu ya, warung-warung ini kan butuh orang untuk datang makan. Betul, Pak. Sekarang orang disuruh bekerja di rumah, lah siapa yang mau datang makan? Sama aja tuh, nggak ada yang makan kan? Iya. Jadi sebenarnya begitu ini ada orang satu aja yang makan, langsung disita mejanya, disita bangkunya. Pelanggaran hak asasi manusia enggak? Iya. Pelanggaran. Iya. Jadi sebenarnya negara ini sudah keliru kalau seperti ini. Oh, oke. Yang harus dilakukan adalah kami sebagai warga yang mengerti memberikan edukasi kepada negara. Anda salah. Kenapa Anda tidak ngajak aja pengusaha-pengusaha gotong royong, kemudian dananya dikasih masyarakat disuruh di rumah semua. Ya. Udah selesai. Karena 2 minggu aja wabah itu berakhir. Tapi dengar-dengar ya, Pak, ini mungkin beberapa hari ini cukup hangat diskus juga, cuman kan kita belum tahu keputusannya. Sepertinya mau diperpanjangkan 6 minggu ya. Rencananya seperti itu kan, nanti lihat, karena Indonesia sudah nomor 1 ya di dunia. Kasus hariannya kemarin nomor 1, kematiannya nomor 1. Mungkin kalau yang harus dilakukan juga salah satunya kan biar untuk memperoleh
apa ya, spotlight yang ada itu media juga berperan ya Pak ya, setahu saya selama ini ya. Media sangat berperan. Ya, dan saya ngelihat sekarang ini khususnya beberapa mungkin di tiga harian ini, arah tren medianya yang dulunya menampilkan setiap hari yang terkena berapa, sekarang mulai dirubah ke arah yang sembuh berapa Pak. Ya. Sebenarnya kita lebih banyak butuh berita-berita positif gitu juga nggak sih Pak? Sangat butuh, karena gini, di zaman Hitler dulu ya, Hitler itu manusia yang sangat kejam. Dia kalau menghukum orang yang salah itu caranya dengan memanggil orang yang salah itu, kemudian dimasukkan di ruang-ruang tertutup, kemudian dia mengatakan, saya memasukkan gas beracun di situ, besok pagi kamu akan mati. Padahal yang disemprot hanya asap. Benar. Besok paginya dibuka, mereka mati semua. Jadi otak manusia, pikiran manusia, itu kalau diberikan sesuatu yang negatif, bahwa kamu akan mati dan kamu sudah saya racun, seluruh tubuh itu akan merasakan ada racunnya, sehingga mereka saling berperang kemudian membuat dia meninggal. Oleh karena itu, kebanyakan orang meninggal itu karena rasa takut. Ini yang wajib untuk kita bersama-sama bangun rasa percaya diri itu. Iya, confidence. Jangan takut, COVID memang ada. Betul. Tetapi bagaimana kita juga harus percaya bahwa kalau Tuhan kasih penyakit pasti kasih obatnya. Obatnya sudah dikatakan oleh semua dokter. Kalau imunmu bagus, kamu tidak akan terkena COVID. Kalau kamu kena COVID pun gejalanya ringan. Maka caranya membangun imun yang bagus. Bangun imun yang bagus apa ya? Tidur cukup, olahraga, sehat, dan selalu bahagia. Hilangi rasa stres. Kadang kita banyak pikiran aja, asam lambung naik ya Pak ya? Betul. Saya kaget aja atau takut aja jantungnya berdebar-debar gitu. Jadi semuanya kembali kepada kita untuk mampu mengatasi perkara ini. Jangan beritakan yang jelek-jelek. Perubahan sekarang kan ada yang sembuh tambah banyak terus. Lumayan besar, kemarin terakhir 32.000 dalam satu hari. Betul. Jakarta juga trennya menurun. Betul. Sekalipun naik, kita tertinggi mencapai klimaksnya hari kemarin 40.000, tapi Jakarta menurun. Jawa Barat naik, Jawa Timur naik, Jawa Tengah juga masih standar. Gitu, Mas. Ya, apapun itu seenggak-enggaknya kita yang di rumah, kondisinya sekarang ini yang di rumah tetap harus bahagia, olahraga, sama jangan terlalu banyak pikiran aja lah ya Pak ya. Bahagianya kan harus bisa makan, Pak. Betul. Nah itu di mana yang bahagia kan harus bisa makan. Di mana itu nanti yang akan dibahas di hari Sabtu ya Pak ya? Hari Sabtu itu di studio Rumah Pancasila. Di studio rumah live kah Pak? Live di IG ya? Live di IG atau YouTube? YouTube ya. Oke. Jam berapa Pak? Maaf. Jam 10 pagi. Sabtu jam 10 pagi di YouTube Rumah Pancasila ya Pak ya. Oke, mungkin itu saya sudah mengganggu waktunya Pak Yosef Parera cukup banyak. Mohon maaf sekali lagi Pak. Semoga nggak kapok ya Pak. Kapan-kapan kalau ngobrol-ngobrol kayak gini, apalagi hal-hal yang bersinggungan dengan hukum. Saya takut Pak kalau yang ngomong Pak. Kalau Bapak kan sudah berkompeten Pak. Mungkin gitu dulu ya Pak. Kami dari Taubong Semarang pamit. Semoga Bapak juga berkenan buat next episode-nya. Nanti semoga bisa dinikmati episode ini secepatnya. Terima kasih banyak Pak Yosef. Terima kasih semuanya. Bye.